Halo, selamat pagi teman-teman yang saya banggakan dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajalia Usliawati SEMSI selaku dosen teori akuntansi kelas 5B. Izin perkenalkan diri, nama saya Juwana Esti Santipantau. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, efisiensi sekuritas marketing. Yang pertama ada pasar efek efisien, yaitu pasar sekuritas yang efisien, di mana harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar itu setiap saat sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Nah, ada 4 poin nih tentang efisiensi yang sangat penting bagi kalian ketahui. Yang pertama ada harga pasar efisiensi yang sehubungan dengan informasi yang diketahui publik. Dan juga orang yang memiliki informasi orang dalam pada dasarnya tahu lebih banyak daripada pasar. Jika mereka ingin memanfaatkan informasi orang dalam mereka, orang dalam mungkin dapat memperoleh keuntungan berlebih dari investasi mereka dengan biaya orang luar. Ini karena harga pasar dari investasi ini yang hanya mencerminkan informasi dari luar atau informasi yang tersedia untuk umum tidak memasukkan pengetahuan dimiliki oleh orang dalam. Kemudian di poin kedua yaitu efisiensi pasar adalah konsep yang relatif. Pasar efisien relatif terhadap stok informasi yang tersedia untuk umum. Contohnya, selama bulan-bulan menjelang krisis pasar 2007 hingga 2008, harga pasar sekuritas yang didukung aset dan perusahaan yang terbitkannya secara serius melebih-lebihkan nilai realnya dalam retrospeksi. Dan juga di poin ketiga yaitu investasi merupakan permainan yang adil jika pasarnya efisien. Berarti investor tidak dapat berharap untuk memperoleh pengembalian berlebih atas suatu sekuritas atau portofolio sekuritas yang merupakan di atas pengembalian normal yang diharapkan atas sekuritas atau portofolio tersebut, di mana pengembalian normal yang diharapkan memungkinkan terjadinya risiko. Dan juga menurut definisi, kejadian tak terduga terjadi secara acak. Misalnya, kecelakaan dapat mengubah keuntungan yang diharapkan pada kontrak dan harga saham perusahaan akan dengan cepat merespon untuk mencerminkan kejadian acak ini. Jadi, jika kita memeriksa deret waktu yang dibentuk oleh urutan perubahan, harga untuk sekuritas tertentu, deret ini seharusnya berfluktuasi secara acak dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada implikasi pasar efek efisien untuk pelaporan keuangan statement. Nah, di sini ada pendapat menurut Beaver, yaitu implikasi utama merupakan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak mempengaruhi harga sekuritas mereka. Selama kebijakan ini tidak memiliki efek arus kas diferensial, kebijakan tertentu yang digunakan yang diungkapkan dan informasi yang cukup diberikan sehingga pembaca dapat mengonversi berbagai kebijakan. Nah, menurut Beaver lagi, dia menganggap nih pilihan kebijakan akuntansi seperti garis lurus versus amortisasi saldo menurun aset modal hanya memiliki efek kertas. Argumen pasar yang efisien adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang mereka pilih dan informasi tambahan apapun yang diperlukan untuk mengubah dari metode ke metode lainnya, pasar dapat melihat arus kas akhir dan implikasi dividen terlepas dari kebijakan akuntansi mana yang sebenarnya digunakan untuk pelaporan. Kemudian ada informasi harga, yaitu inkonsistensi logis, yang kemudian merupakan harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Jika ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi, karenanya harga tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Istilah sepenuhnya mencerminkan dalam definisi pasar sekuritas yang efisien harus ditafsirkan dengan hati-hati. Berarti, harga sekuritas sepenuhnya informatif sehubungan dengan informasi yang tersedia di semua titik waktu. Lalu ada model biaya modal. Nah, yang pertama nih ada CAPM, yang mengasumsikan ekspektasi rasional yang berarti investor diasumsikan mengetahui beta saham yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan dasar yang tidak diketahui. Nah, secara praktis, mungkin tidak diketahui secara akurat yang menciptakan sumber resiko estimasi bagi investor. Dan juga yang kedua, ada CAPM yang tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas mungkin berisi investor rasional dengan berbagai tingkat kecanggihan. Dan yang ketiga,
Sebagaimana yang disebutkan, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi pembelian dan penjualan sekuritas adalah nol. Berarti, asumsikan pasar likuid sempurna. Pasar likuid adalah pasar di mana investor dapat dengan cepat dan dengan biaya yang masuk akal membeli atau menjual sejumlah sekuritas dengan harga pasar yang saat ini. Jelas, investor menyukai pasar dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Selanjutnya, ada dua jenis utama asimetri informasi. Yang pertama, seleksi yang merugikan dan moral hazard. Kekhawatiran investor tentang pemilihan yang merupakan muncul ketika salah satu peserta di pasar, orang dalam, contohnya yang mengetahui sesuatu tentang aset yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh jenis peserta lain, atau investor biasa. Kekhawatiran investor tentang moral hazard muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diamati. Ia menciptakan memungkinkan bahwa manajer mungkin melalaikan upayanya. Dan yang kedua jenis asimetri informasi ini menciptakan sumber tambahan estimasi risiko bagi investor. Nah, ada kasus lainnya, yaitu asimetri informasi yang tidak terlalu parah untuk mencegah pasar berkembang. Namun demikian, pasar tidak bekerja sebaik mungkin. Situasi ini dipelajari oleh Akerlof pada tahun 1970. Contohnya yaitu pasar yang ditandai dengan pemilihan yang merupakan adalah pasar mobil bekas. Pemilik mobil akan tahu lebih banyak tentang kondisi sebenarnya dan karenanya manfaat masa depannya daripada pembeli potensial. Hal ini menciptakan masalah pemilihan yang merugikan karena pemilik mungkin mencoba memanfaatkan informasi orang dalam ini dengan membawa lemon ke pasar, berharap mendapatkan lebih dari nilainya dari pembeli yang tidak menaruh curiga. Namun, pembeli akan menyadari godaan ini dan karena mereka tidak memiliki informasi untuk membedakan antara lemon dan mobil bagus. Mereka tidak menurunkan harga yang bersedia mereka bayarkan untuk bekas mobil. Sebuah proses yang disebut dengan penyatuan. Akibatnya, harga pasar mobil bekas mencerminkan kualitas rata-rata mobil. Nah, dan juga banyak mobil yang bagus akan memiliki nilai pasar yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari aliran keuntungannya di masa depan dan saat untuk mobil yang buruk. Baik, selanjutnya ada nilai dasar. Nilai fundamental sebuah saham adalah nilai yang dimilikinya di pasar yang efisien jika tidak ada informasi orang dalam. Berarti semua informasi yang ada tentang saham tersebut tersedia untuk umum. Kemudian ada signifikasi sosial pasar efek yang bekerja dengan baik. Pasar sekuritas merupakan sarana utama di mana modal dikumpulkan dan dialokasikan untuk kebutuhan investasi yang bersaing. Konsekuensinya diharapkan secara sosial bahwa pasar ini bekerja dengan baik, yaitu jika harga saham mendekati nilai fundamental. Bukti empiris tentang pentingnya pasar yang bekerja dengan baik untuk alokasi modal yang efisien disediakan oleh Wurgler. Dia memperkirakan efisiensi alokasi modal untuk 65 negara selama tahun 1963 hingga 1995 dan menemukan bahwa negara-negara dengan informasi spesifik perusahaan yang dimasukkan ke dalam harga saham menikmati modal yang lebih besar. Baik, cukup sampai sini saja sekiranya tentang materi keempat. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan kali ini.